Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Julfikar Nur Fikri. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan web portfolio kita. Ya, setelah sebelumnya kita telah membuat bagian header ini ya. Header ini sudah responsif, jadi ketika kita buka di tampilan mobile atau tampilan kecil, menunya itu akan berubah bentuk jadi seperti ini ya. Kalau kita klik, dia akan keluar menu dari samping. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman belum nonton video yang pertama, silakan ditonton dulu aja. Untuk link videonya nanti akan saya cantumkan di bagian deskripsi di bawah ini. Oke, untuk itu kita akan lanjutkan pembuatan web kita ya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk pembuatan bagian banner ini ya. Oke, kita buka codingan. Kita masuk ke HTML. Nah, seperti ini ya. Oh iya, sebelumnya, jadi kita udah punya folder web ya, web 1 dengan folder CSS dan file index. Di dalam folder CSS itu ada file style ya. Oke, seperti itu, kita akan langsung saja buat section banner ya. Di bagian bawah header kita akan buat bagian banner. Kita akan buat menggunakan tag section ya. Kita kasih kelas aja, namanya banner, nama kelasnya. Kemudian di dalam kelas banner kita kasih kelas div ya, kelas div container. Di dalam div baru kita masukkan tag img. Tag img, tab untuk gambarnya saya sudah siapkan di folder atau di dokumen yang ini aja deh ya, yang judul 2 kita copy, masukkan aja di belajar YouTube web 1 di sini. Kita akan buat folder baru namanya img ya untuk menyimpan data-data gambar. Oke, kita punya satu gambar. Nama filenya jul2 ya, formatnya png. Kita akan langsung saja panggil di sini nama foldernya img, nama filenya jul2.png. Kita akan coba buka browser, refresh. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita lanjut buat teksnya ya. Oke, hai, saya adalah seorang bla bla bla. Selamat datang di website portfolio saya. Oke, kita akan lanjut menggunakan tag H2. Hai, biar ke bawah. Saya adalah seorang bla bla bla-nya kita kasih span. Kita kasih kelas efek ngetik ya. Jadi nanti efek ngetiknya disimpan di span ini, ditampilkan di span. Sekarang kita buat tag P-nya, selamat datang di website portfolio saya. Sip, kita akan coba save, buka browser, refresh. Nah, udah muncul ya. Sekarang kita akan tambahin background warna biru. Kasih background, coba kita cari dulu backgroundnya. Nah, yang warna biru ini ya. Kita klik aja. Kemudian kita copy hexnya. Kita kasih CSS. Di kelas bannernya kita kasih biru. Kelas banner, background color, paste. Kita coba refresh. Nah, udah warna biru ya. Sekarang kita kasih padding atas dan bawahnya ya. Di section kita akan kasih padding atas bawahnya. Jadi section ini kita akan kasih padding section atas bawahnya, kasih padding 50 pixel, kiri kanannya 0. Refresh. Oke. Sekarang gambarnya kita perkecil dulu. Banner img, width-nya kasih 100 pixel. Oke, kita kasih langsung border radius ya, 10 pixel, lalu kasih box shadow 0, 3 pixel, 5 pixel, DDD, warnanya DDD. Sip ya, ukurannya 100 pixel ya untuk border radiusnya.
10 pixel dan ada box shadow-nya. Sekarang untuk teksnya kita kasih warna putih. Banner H2, banner P. Jadi untuk H2 dan P itu kita kasih color warnanya putih. Sip. Sekarang kita akan membuat efek ngetik ya. Nih, seperti yang teman-teman lihat, ada profesinya bergantian. Freelancer, web developer, dan graphic designer ya. Sip. Kita akan langsung eksekusi dulu menggunakan JavaScript ya. Di HTML kita akan buat dulu atau kita akan linkkan file ini dengan JavaScript. Script src, kita akan buat folder JS, nama filenya script.js. Oke, kita akan buat folder JS, new folder namanya JS. Di dalam folder JS kita akan buat satu file namanya script.js. Save. Sip. Kita di sini sudah punya kelas efek ngetik ya. Jadi hasil atau nama-nama profesinya kita akan tampilkan di kelas ini. Oke, kita akan coba mainkan JavaScript. Kita pertama buat variabel dulu menggunakan const. Namanya bebas ya, nama apa aja. Di sini saya akan kasih nama text elemen. Kita akan buat array di sini ya untuk menampung nama-nama profesinya. Freelancer, ya freelancer misalkan web developer, graphic designer. Ya, oke, 3 aja ya. Kalau teman-teman mau nambahin silahkan tambahin sendiri. Selanjutnya adalah tinggal buat variabel baru menggunakan let ya. Untuk variabel const ini karena nilai dari teks elemen ini nggak akan berubah ya. Kalau let nanti akan berubah. Const nilainya ntar bakal berubah. Kemudian let apalagi nih? Text index ya. Kita butuh index juga. Let current text. Kita butuh mengetahui sekarang itu ada di teks yang mana. Kemudian let words, kita butuh satu hurufnya. Kita butuh ambil satu hurufnya gimana. Oke, sampai sini teman-teman kalau masih bingung silahkan ikutin dulu aja ya. Selanjutnya kita akan membuat satu function yang function itu akan langsung kita jalankan ya. Function, bikin aja function namanya ngetik deh ya, ngetik. Oke, kita akan buat seperti ini ya. Kita akan coba tes console log. Hai. Kita akan coba buka browser, refresh. Coba kita inspect elemen. Console. Hai, sudah ada ya? Oke, siap. Selanjutnya kita akan coba tes console. Kita akan ambil teksnya, keambil apa enggak? Teks elemennya. Kita akan ambil teks yang ke 0. Munculnya apa? Freelancer ya. Kita ambil teks yang ke 1. Pasti munculnya ini ya. Oke, developer. Sekarang 2. Oke, sip. Udah berjalan. Kita balikan lagi, hapus saja lagi. Sekarang kita akan membuat jika count sama dengan text elemen length count balikan lagi ke 0. Oke, jika teman-teman masih bingung, silahkan dilihatin dulu aja. Sekarang kita akan menampung current text. Itu akan kita ambil dari text elemen count. Oke, sekarang kita akan membuat variabel words. Dia akan diambil dari current slice.
0 index text index. Kita akan coba cek words ini artinya apa keluarannya apa. Console log word coba kita cek dia keluar apa. F ternyata ya, freelancer karena masih 0. Oke, siap. Sekarang kita akan tampilkan di kelas efek ngetik tadi. Dokumen query selector kelas efek elemen efek ngetik. Ya, kelas efek ngetik ini itu yang di sini. Nah, ini dia nih. Oke, siap. Jadi hasilnya akan kita tampilkan di sini. Text content. Sekarang coba buka browser, refresh. Nah, keluar huruf F ya. Siap. Lanjut. Sekarang kita akan coba menggunakan set type mode. Fungsi ngetik ini dia akan berulang-ulang ya selama sekitar 500 second ya atau setengah detik. Coba kita buka browser, refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, dia berhenti sampai sini. Kita maunya habis freelancer muncul web developer gitu ya. Oke, siap. Berarti di sini kita butuh jika words ya, jika words length sama dengan current text length, maka count-nya tambahin 1 ya, count plus. Kemudian text index-nya kita balikkan lagi ke 0. Oke, kita akan coba buka freelancer web developer graphic designer. Balik gak? Kan balik kan? Siap. Sampai sini udah selesai ya. Oke, jadi cuman seperti ini untuk codingan JavaScript-nya membuat efek ngetik. Cukup simple ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk edit atau modifikasi tampilannya jadi seperti ini. Ini kurang ke tengah kayaknya. Kalau enggak kita di sini bungkus aja deh. Div banner left gitu ya. Dibungkus agar dia ke tengah. JS kita close dulu aja. Banner left kita kasih border dulu biar tahu kayak gimana. Nah, seperti ini ya. Kita akan kasih padding left sebesar 24 pixel coba. Oke, pas ya. Sip. Sekarang kita close lagi. Sip. Kita kasih margin antara gambar ke kata-kata high-nya. IMG kasih margin bottom. Kasih margin bottom 10 pixel. Oke, udah. Dari H1-nya, H2-nya kita kasih, kalau enggak ya udah kasih deh. Banner H2 kasih margin bottom juga 10 pixel. Nah, untuk portfolionya, untuk P-nya maksudnya, kita ganti ukuran font size-nya. Font size kasih 18 pixel. Oke, cukup ya? Apa ada perubahan? Cukuplah. Oke. Sekarang kita lanjut, kurang banyak ya ini paddingnya. Kita kasih padding lagi deh. Bannernya kita kasih padding atas bawahnya 50 pixel, kiri kanan 0. Ini apa?
OMG, salah. Aturan di banner, kelas banner mana banner? Nah, ini banner nih. Oke. Nah, seperti ini. Kasih 100. 1000. 100 aja deh. Oke. Kurang ya, dikit lagi. 150. Cukup lah ya. Cukup aja. Kemudian untuk ini nih, lupa ya, ini harusnya warna hitam nih. Yang atas ini harusnya warna hitam. Ini kan masih warna biru nih. Kita kasih color aja di bagian ininya nih yang bintang. Color, font, 333. Oke, udah hitam ya. Sip, sip. Nah, ini freelance juga tambah hitam juga nih. Kita akan ubah lagi yang span tadi. Dia ada di banner. Berarti di sini koma banner span juga ikutan warna putih ya. Sip. Banner sudah selesai. Kita coba perkecil. Sip. Oke ya, nggak ada masalah. Sekarang kita lanjut ke bagian about. Oke, kita akan buat bagian about. About taruh di bawah bagian banner. Bagian about. Kita buat menggunakan section juga. Ini kita kasih ID about. Kemudian di sini kita kasih div container. Lalu H3. It's about. Nah, udah ya. Sekarang kita akan buat di bawahnya ada garis seperti ini ya. Oke, siap. Sekarang kita edit dulu about-nya. Panggil dulu di sini. About. Kemudian apa lagi nih? H3, jangan about deh. Kita panggil section aja. Section H3, jadi H3 yang ada dalam section. Itu kita edit padding bottom-nya menjadi 20 pixel. Kalau teman-teman nggak percaya, kita kasih solid. Nah, ke bawahnya 20 pixel ya. Sekarang kita akan pindahkan dia ke tengah. Bisa kan? Text elegant. Center. Sip, ke tengah ya. Selanjutnya kita kasih garis yang di bawah itu. Ini hapus saja. Bordernya hapus lagi ya. Oke. Kalau kita kasih margin dulu. Margin atas bawahnya misalkan 20 pixel ya. Oke, sip. Sekarang kita akan beri dia garis seperti ini. Oke, kita akan buat dengan CSS lagi. Section H3 before content. Nah, seperti ini ya. Displaynya block. Kemudian positionnya absolute. Lalu untuk bottom ya, bottomnya 0. Kemudian dia kasih lebarnya sekitar 120 pixel aja. Kemudian kita kasih height-nya misalkan 1 pixel. Background color-nya kasih DDD. Sekarang kita coba refresh, apa yang terjadi? Nah, kita lihat garisnya ada di sebelah sini ya. Jadi kita maunya dia ada di bawah. Sip. Kita maunya dia ada di bawah. Kita tinggal tambahkan saja di H3-nya position relatif. Nah, di bawah ya. Sekarang kita maunya garis ini ke tengah-tengah sini bawah. Please percis bawah ya. Siap. Kita mau before-nya ini ke tengah-tengah left. Kita akan arahkan dia 50%. Dari kirinya 50. Kelebihan ternyata kita kurangin lagi. Kalau kita kasih ini deh. Kalkulator ya. Dikurangin setengahnya dari 120. 60 pixel. Oke, pas ya. Jadi dia
ke kanan 50%, dikurangi lagi ke kiri 60 pixel. Oke, jadi segini. Sekarang kita akan buat yang warna, apa tuh warna merahnya? Siap. Kita copy saja yang before, ganti jadi after. Ganti lebarnya cukup 40 aja. Height-nya 4 pixel. Lebarnya kita ganti, lebarnya lagi. Warnanya kita ganti jadi warna merah. Ini aja udah ya. Copy, paste. Kemudian kita kurangi jangan 60, tapi cukup 20 aja karena lebarnya 40. Dikurangi 20 jadi pas seimbang. Sip. Ya, tiba-tiba seperti ini ya. Oke, kita akan kurang bawah dia bottomnya ya. Kita bawahin min 1 pixel langsung ya. Oke, udah cukup lah ya. Selanjutnya ada kita membuat teks seperti ini ya. Kita akan pakai lorem ipsum. Lorem ipsum. Sip, kita gunakan saja copy aja ini ya, sampai sini aja. Kita pastekan di bawah H3P. Nah, seperti ini. Coba kita refresh. Mantap. Hampir sama. Sekarang kita copy lagi ininya di bawahnya. Sip. Oke, kalau teman-teman kurang banyak, merasa kurang banyak, silahkan tambahin lagi sedikit ya. Selanjutnya adalah kita akan membuat atau modifikasi P ini ya. Dia ada di dalam about, berarti kita panggil dulu about-nya. About, ID about, P, kita kasih dia text elegant justify. Biar dia rata kiri kanan. Sip. Text indent. Sekitar 20 pixel. Oh, kurang kayaknya. 30 deh. Sip. Kita kasih dia line height. Misalkan 25 pixel. Cukup. Kasih margin top, margin bottom 15 pixel. Oke, cukup ya. Untuk about ini cukup sampai di sini aja. Selanjutnya adalah bagian skills. Kita buat bagian skill di HTML, kita buat lagi komentar. Bagian skill. Section. ID skill. Div container H3 skill. Refresh. Oke, udah muncul ya. Sekarang kita maunya skill ini warna agak abu-abu dikit ya. Oke, kita akan edit di CSS. Skill. Background color warnanya F9. F9. Oke, udah. Sekarang kita lanjut ke bagian ini ya. HTML, CSS, JavaScript, PHP. Di sininya kita menggunakan H4, HTML. Kemudian di sini kita bikin div, namanya bar ya. Nama bar, kemudian kita kasih span deh ya. Span ini kelas nilai. HTML. Kita coba refresh. Kayak seperti ini ya. Kita akan modifikasi di CSS untuk barnya sama nilainya. Dia ada di skill kelas bar. Barnya kita kasih height-nya
sekitar 30 pixel. Background color putih aja. Kasih border mungkin 1 pixel solid, border dikit aja warnanya. Kita coba buka browser, refresh. Oke, sip, kelihatan ya, seperti ini. Oke, kita akan kasih jarak antara H4 dengan si barnya. Kasih aja si barnya, kasih margin topnya misalkan 5 pixel, kiri kanannya 0, margin bawahnya 20 pixel, kirinya 0. Jadi ini margin atas 5, margin kanan 0, margin bawah 20, margin kiri 0. Sip. Sekarang kita buat nilainya ya, nilai. Skill atau bar deh, bar nilai. Misalkan height-nya sama deh, 30 pixel. Width-nya misalkan di 80%. Background color kasih aja warna merah. Sip. Kita coba refresh. Ups, nggak muncul. Width height 30, width 80%, background color. Kelas nilai. Ya muncul ya. Coba kalau misalkan, oh dia span ya. Kasih display. Coba inline box. Oke. Maaf kalau itu span. Oke, selanjutnya adalah kita kasih nilainya, misalkan ini 80%. Tuh, 80% ya. Kita kasih dia CSS. Nilai span color FFF. Span text elegant center. Coba bisa nggak? Ke tengah nggak dia? Nggak ya. Nggak ke tengah, dia harusnya ditaruh di sini. Di sini. Untuk color, coba pakai yang ini aja deh. Ya, karena kelas nilai ini dia udah mencakup span. Ya, sip. Push, kok ke tengah spannya? Di sini. Oke, fix ya. Sekarang adalah kita akan lanjut membuat yang bagian CSS JavaScript. Oke, kita akan coba copy aja bagian ininya. Copy. Ini misalkan CSS. Ini misalkan JavaScript. Ini misalkan PHP ya. Atau tambah tuh lagi deh. Ini misalkan Photoshop. Kita coba save, refresh. Oke. Untuk nilainya sama-sama 80% ya. Coba kita misalkan ini ganti jadi misalkan 90%, HTML 100, JavaScript 80, PHP 95, Photoshop misalkan 85. Sama aja ya lebar ininya, warna merahnya. Berarti kita harus kasih kelas lagi, HTML, CSS, JS, PHP, ini PS. Kita panggil nih masing-masing kelas ini di CSS. Kita atur deh lebarnya. Misalkan HTML, lebarnya itu sekitar 80%, 100% ya. Coba kita cek. Oke, gak berubah. HTML kita untuk nilainya
Ini kita hapus aja ya untuk width-nya karena nanti akan ngikutin si HTML, CSS-nya. Kemudian udah itu aja. Nah, seperti ini ya. Siap. Sekarang kita langsung bikin yang CSS-nya. Ini CSS 90%. Oke. JavaScript 80. JS ya nama kelasnya. 80 fix PHP terus Photoshop. PHP terus Photoshop. Photoshop. Jangan PS. PHP berapa persen? PHP 95, Photoshop 85. 95%, 85%. Sip. Seperti ini ya, jadi skillnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian portfolio. Tinggal copy aja, kalau enggak ketik dulu deh. Bagian portfolio. Section. Yes, section. ID portfolio. Oke. Seperti biasa div container H3 portfolio. Sip, portfolio ini isinya gambar-gambar ya. Siap. Sekarang kita akan buat dulu di sini yang namanya div kelas call. Call ini kolom ya, misalkan bagi jadi 4 kolom ya, di kolom 4 namanya ya. Kolom 4 selanjutnya di sini ada yang namanya tag A. Kemudian ada tag img. Untuk tag img gambarnya akan kita pakai yang saya ada gambar ya, ada gambar download. Nah, ini aja deh. Kita taruh di sini. Terserah teman-teman ya mau pakai gambar yang mana, bebas. Ini ukurannya terlalu besar ya, kita perkecil dulu. Resize dulu menggunakan pen. Bebas mau pakai apa aja. Misalkan 600 deh ya. Sip. Save. Close. Udah 600 kali 400 ya. Sekarang kita rename. Jadi laptop deh. Laptop formatnya apa? JPG. Oke, kita panggil sekarang dia ada dalam folder img laptop.jpg. Wih, segedean ya. Siap. Sekarang kita akan setting call 4 ini. Call 4 itu width-nya sekitar 25%. Width 25%. Kasih box sizing, border box biar lebarnya tetap segitu. Kasih padding misalkan 5 pixel. Oke, gak ngaruh. Sekarang gambarnya kita setting. Call 4 img lebarnya itu 100%. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba kasih misalkan bawahnya kasih span deh. Span portfolio 1. Sekarang kita copy aja yang bagian call ini ke bawah. Copy. Refresh. Oke, dia ke bawah ya. Sekarang kita akan buat dia ke samping. Kita kasih float left. Oke, dia ke samping ya. Sip. Sekarang kita akan buat ininya ke tengah portfolio 1, 2, 3-nya ya. Kita kasih teks elegant center. Lanjut refresh. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita maunya ketika disentuh dia akan ngezoom dikit ya. Siap. Ketika call 4A
Kan di sini ada A ya, tag A ya. Ini seperti ini. Hover, maka img-nya transform, dia kasih skala 1,2 deh ya. Nah, seperti ini. Sama ya. Siap. Sekarang kita tinggal ganti aja portfolio 1, 2, 3, 4. Copy aja ke 4-4-nya, taruh di bawahnya. Ya ada banyak. Nah, ini kita kasih margin bottom dulu ya. Terlalu dekat margin bottom di call 4-nya. Margin bottom misalkan 15 pixel deh. Oke, seperti ini ya. Sip. Sekarang kita coba buka di ukuran kecil. Ternyata dia masih 4 tampilan ke sampingnya ya. Kita maunya pas ukuran kecil itu, ini cuma dua aja yang nanti 2 kotak ya, sama kayak ini 2 kotak. Oke, kita akan mainkan juga medianya. Di media 768, si call 4-nya itu lebarnya kan sebelumnya ini 25% ya. Ketika kurun segitu, lebarnya ganti jadi 50%. Oke, sama ya. Lebarnya jadi 50%, jadi dia kebagi 2. Sip. Sekarang kita lanjut membuat bagian kontak. Kontak sederhana ya. Kita bikin juga bagian kontak. Lalu section. ID kontak. Div kelas container seperti biasa ya, kemudian H3. Kontak. Kita coba refresh. Sip, jadi ya. Sekarang untuk kontak ini kita kasih warna abu-abu dikit. Kontaknya kasih warna abu-abu. Tadi ada yang abu-abu juga ya, skill. Nah, ini kasih koma aja. Kontak juga abu-abu. Sip, abu-abu, skill abu-abu, kontak abu-abu. Sekarang kita buat alamat email telepon. Siap. Oke, sekarang di sini kita buat div kelas call misalkan 3 ya. Call 3 karena kita akan membuat 3 kolom. Call 3 ini 3 ya. Kemudian di sini kita akan buat H4 lalu alamat. Kemudian bawahnya ada jalan misalkan ya. Tanjung Sari, Majalengka, Jawa Barat, udah gitu aja. Kita coba refresh. Oke, sudah jadi ya. Sekarang kita copy aja. Nah, yang bagian keduanya ini ganti jadi email. Yang ketiganya jadi AP. Emailnya ganti Julfikar Nurfikri 01@gmail.com. Lalu untuk telepon atau nomor HP-nya misalkan 62628217604816. Benar nggak? 82. Oh, ya. Oke, siap. 822764. Oke, sip. Udahlah, bebas pokoknya. Kita coba refresh ke browser. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan bikin ke kanan. Caranya sama dengan call 4. Call 3 sekarang ya. Width-nya karena dia bikin tiga samping berarti 30%. Kita kasih box sizing
border box, kasih float left, sip, ke samping. Kita akan buat dia ke tengah, rata tengah isinya ya. Text enter, sip, ke tengah. Sekarang kita akan buat padding. Kalau kita kasih border dulu deh, kayak gimana jadinya? Kayaknya agak miring dikit. Oh, seperti ini kurang ke kanan ya. Kita coba kasih 30. Oh, 33 ya, 33. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita kasih padding. Padding atas bawahnya misalkan 50 pixel, kiri kanannya 10 pixel. Oke, fix sekarang adalah kasih garis bawah ya. Ini di H3-nya berarti. Di H4-nya maksudnya, H4-nya kita kasih garis bawah. Call 3H4. Kita kasih padding bottom 10 pixel. Kasih border bottom 1 pixel solid. Nah, seperti ini ya. Kita coba buka browser, refresh. Oke, jadi sekarang kita kasih margin bottom. Margin bottom misalkan 15 pixel. Oke, udah ya. Oke, cukup lah. Sekarang kita lanjut ke, oh ya ini hilangin dulu. Nih, apa namanya bordernya. Border call 3-nya kita hilangkan dulu. Sip. Sekarang kita lanjut ke bagian footer ya. Footer. Oke, di HTML-nya kita bikin bagian footer, udah gitu aja. Bagian footer div biasa kayak container, small, copyright, oh shit, copy 2020 Julfikar Nur Fikri. Sip. Lanjut, sekarang kita buka browser dulu. Oke, seperti ini ya. Kita akan modifikasi footernya di sini. Footer kita kasih background color ini aja. Kemudian padding atas bawahnya 30 pixel. Kemudian text align center. Wih, gelap. Kita akan coba ubah warna copyright-nya ya. Footer small color putih. Nah, seperti ini ya. Kita akan tambahin deh paddingnya 30-50 aja. Oke, fix footer udah oke. Kontak udah oke. Portfolio, skills, about, banner, navbar. Oke, kita akan coba bikin menu, kalau diklik dia pindah ke bagian tersebut ya, bagian tersebut. Oke. Kita akan coba tambahkan di linknya pagar about. Jadi dia akan menuju ke ID about. Ini akan menuju ke ID skill. Ini juga akan menuju ke ID portfolio. Ini juga akan menuju ke ID kontak. Kita copy aja ya, karena sama aja kok. Ininya isinya. Nah, seperti ini. Oke, fix. Sekarang kita coba refresh, kita klik about. Nah, udah jalan kan? Kemudian skill. Oke, udah jalan juga. Kemudian portfolio, sip, kontak. Nah, udah.
Nah, sekarang kita maunya kalau pindah ke bagian-bagian tertentu sambilnya scroll gini ya. Oke, kita tambahkan di CSS-nya kasih yang namanya HTML scroll behavior smooth. Kita refresh, mantap. Kita coba klik menu about, sip. Skill, sip. Portfolio, sip. Kontak, sip. Sekarang kita coba lihat inspect elemen di tampilan mobile-nya. Kita scroll dulu ya. Oke, about, skill, portfolio, kontak. Ups, kontak belum responsif. Lupa. Kita responsifin dulu ya. Dia kontak itu call 3, call 3, call 3. Call 3 ketika ukurannya kecil, dia akan menjadi satu-satu aja. Berarti width-nya 100%. Kita coba inspect elemen. Kita buka kontak. Oke ya, dia jadi satu-satu ya. Set. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba klik menu about ship. Ini dia tembus dia. Garisnya tembus. Oh, kita coba edit lagi, mungkin si sidebar-nya dia kurang atas ya. Sidebar-nya kurang atas. Mana tuh sidebar? Nih, kasih jet index 999 deh ya. 9999. Kita refresh, kita coba inspect elemen. Kita buka menu. Oke, udah enggak ya, udah di atas, benar-benar paling atas sidebar-nya. Oke, fix. Mantep nih. Klik lagi, klik lagi. Oke, hai, about, skill, portfolio, oke, kontak, oke, sip. Lumayan juga ya. Oke, sampai sini gimana rasanya? Enak? Enak banget ya. Mantap pokoknya. Oke, mungkin saya rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk pembuatan website portfolio kita. Sampai sini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Silakan teman-teman dikembangkan lagi di rumahnya masing-masing ya. Mau diganti warna atau ditambahin apa gitu, bebas terserah. Oke, buat teman-teman yang ketinggalan, untuk source code-nya nanti akan saya cantumkan di deskripsi link download-nya ya. Tinggal di-download aja, tinggal dimodifikasi. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian untuk tutorial kali ini. Kurang lebih dan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.